Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komunikasi data. Lebih tepatnya implementasi komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami mengambil contoh itu TikTok. Di mana aplikasi TikTok ini menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi data berlangsung melalui proses unggah, simpan, dan berbagi. Sehingga memungkinkan interaksi sosial, edukasi, hingga pemasaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada anggota-anggota dari kelompok ini ada saya sendiri Dimas dengan NIM 43, kemudian ada Lula dengan NIM 64, kemudian ada Rasta dengan NIM 53, ada Hafiz dengan NIM 52 dan ada Zaidan dengan NIM 54. Oke, pendahuluan. Komunikasi data adalah proses pertukaran informasi digital antara dua atau lebih perangkat. Setiap interaksi digital yang kita lakukan mulai dari mengirim pesan WhatsApp hingga scrolling di media sosial semuanya adalah bagian dari prosesnya. TikTok adalah contoh sempurna dari ekosistem komunikasi data yang sangat kompleks dan efisien. Di balik setiap video viral dan algoritma for your page yang adiktif, terdapat serangkaian proses teknis yang canggih, mulai dari bagaimana video itu diunggah dan dikompresi, hingga bagaimana algoritma memilih dan pengiriman video yang paling relevan. Dalam presentasi ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana TikTok mengimplementasikan teknologi komunikasi data untuk memberikan pengalaman yang mulus dan personal, serta mengapa platform ini begitu dominan di dunia digital saat ini. Oke, kemudian ada apa itu TikTok yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, apa itu TikTok? TikTok sendiri adalah sebuah platform media sosial yang merevolusi cara kita mengonsumsi dan membuat konten digital. Jadi, dasarnya TikTok sendiri adalah aplikasi yang berfokus pada video pendek berdurasi 15 detik hingga 10 menit. Dan TikTok sendiri adalah platform yang sangat unik karena inti dari pengalamannya adalah audio, musik, dan video yang disajikan dalam format yang sudah ada. Selanjutnya ada peran TikTok dalam komunikasi. Nah, TikTok sendiri memiliki peran yang cukup krusial dalam komunikasi modern, berfungsi sebagai media berbagi pesan yang sangat cepat dan efisien. Di dalamnya, informasi tidak lagi disajikan secara pasif, melainkan melalui interaksi langsung seperti fitur live, komentar, dan duet yang memungkinkan pengguna berkomunikasi secara real time dan berkolaborasi secara visual. Dengan kemampuan aplikasi atau fitur tersebut dapat membentuk komunitas berdasarkan minat seperti hashtag Plantok atau BookTok. Dan TikTok melampaui sekedar platform hiburan. Ia menjadi wadah yang membangun koneksi dan rasa memiliki di antara para penggunanya dan mengubah cara kita berinteraksi serta membentuk komunitas di era digital. Selanjutnya, Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. TikTok ini menjadi sarana utama untuk ekspresi kreatif, di mana setiap orang bisa membuat dan berbagi video tentang humor, bakat, atau hobi mereka. Lebih dari itu, TikTok juga berperan penting dalam menyebarkan tren dan informasi global. Melalui video singkat, platform ini mampu menyampaikan edukasi sekaligus budaya populer dengan cepat, sehingga mengubah cara kita belajar dan mengikuti perkembangan dunia. Pada dasarnya, TikTok menawarkan hiburan tanpa batas lewat algoritma yang cerdas, membuat scrolling terasa menarik. Selain hiburan, platform ini juga jadi sarana membangun relasi sosial, menghubungkan pengguna dengan orang yang punya minat yang serupa, serta membentuk komunitas yang interaktif. Karena itu, TikTok ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagai media hiburan sekaligus tempat bersosialisasi. Giliran saya, nama saya Zaidan Nurhazar. Saya akan membahas dampak positif dan negatif TikTok. Dampak positif pertama, kreativitas meningkat. TikTok mendorong setiap orang untuk menjadi konten kreator. Fitur pengeditan yang mudah dan memungkinkan siapapun membuat konten yang menarik dan juga bisa mengasah kreativitas mereka. Kedua, menambah wawasan dengan bentuk mengkonsumsi konten edukatif. Platform ini juga menjadi sumber pengetahuan. Konten edukatif disajikan dalam video yang singkat, interaktif, dan bisa dibilang lebih menyenangkan daripada belajar di sekolah. Ketiga, mempererat hubungan sosial. TikTok membantu orang terhubung. Fitur seperti duet dan stage mempererat hubungan dan komunitas berdasarkan minat seperti
hashtag Talk, BookTok terbentuk menjembatani koneksi sosial. Akan tetapi ada dampak negatifnya juga. Salah satunya itu penyebaran hoax karena kontennya menyebar sangat cepat. TikTok rentan menjadi sarana penyebaran hoax dan misinformasi. Video yang tidak akurat bisa dengan mudah viral, membingungkan pengguna dan sulit dilacak kebenarannya. Yang kedua, kecanduan dan gangguan produktivitas. Algoritma yang sangat personal dan menyarankan video yang Anda sangat suka bisa memakan waktu Anda. Anda akan terus scrolling tanpa sadar. Ini bisa mengganggu waktu, fokus, dan produktivitas harian. Dan ketiga, menurunkan kualitas komunikasi langsung. Terlalu banyak waktu dihabiskan di dunia maya bisa mengurangi waktu atau kemampuan dan juga keinginan untuk berkomunikasi tatap muka. Ini bisa menurunkan kualitas komunikasi langsung dan interaksi sosial di kehidupan nyata. Lalu selanjutnya yaitu studi kasus. TikTok secara nyata telah membentuk gaya komunikasi generasi muda melalui berbagai studi kasus. Contohnya yaitu pada tagar TikTok edukasi. Aplikasi ini telah menjadi sumber pembelajaran yang cepat yang menjadikan tips dan motivasi dalam format yang menarik. Tren komunikasi para remaja kini banyak terpengaruh oleh TikTok, di mana mereka mengadopsi dari bahasa, meme, dan cara berekspresi yang populer di aplikasi ini untuk percakapan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu TikTok lebih dari sekedar aplikasi hiburan. Ia telah berubah menjadi sarana komunikasi dan interaksi yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuannya untuk menyatukan orang, menyebarkan informasi, dan mendorong kreativitas, TikTok menawarkan banyak manfaat. Tapi untuk memaksimalkan potensi positifnya, literasi digital menjadi sangat penting agar kita bisa menggunakan platform ini secara bijak, selektif, dan menghindari dampak negatif seperti penyebaran hoax. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa TikTok bukan lagi sekedar platform hiburan, melainkan sebuah ekosistem komunikasi yang dinamis. Ia membentuk cara kita berinteraksi, belajar, dan berbagi informasi di dunia digital. Masa depan komunikasi jelas akan banyak dipengaruhi oleh bagaimana kita menggunakan media sosial, khususnya TikTok. Karena itu, kita perlu menyadari bahwa kekuatan media sosial sebenarnya ada di tangan penggunanya. Dengan menggunakan TikTok secara positif, untuk komunikasi pembelajaran maupun berbagai hal yang bermanfaat, kita bisa menjadikan platform ini sebagai sarana yang mempererat hubungan, menyebarkan wawasan, dan membangun komunitas yang sehat. Pada akhirnya, kualitas komunikasi kita di masa depan akan sangat bergantung pada pilihan yang kita buat saat ini dalam berinteraksi di dunia digital. Baik, sekian penjelasan dari kami yaitu tentang bagaimana komunikasi data berlangsung pada aplikasi TikTok. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.